warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Siswa-siswi MTS An-Najah kelas 8 ya insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa diberikan sehat, panjang umur, kesempatan untuk belajar kembali yaitu materi akidah akhlak. Setelah kita mengalami libur yang cukup panjang karena adanya wabah yang begitu berbahaya yang disebut dengan COVID-19, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memulai belajar ini dengan sistem daring atau jarak jauh. Sekalipun demikian, mudah-mudahan kita diberikan paham dan mengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas 8, mari kita terlebih dahulu membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Perhatikan baik-baik tajwid, makhraj, dan juga tahsinnya biar kalian betul-betul bisa membaca dengan baik. Silakan kalian ikutin Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Sadaqallahul azim. Baiklah, kajian kita pada hari ini yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada hamba-Nya melalui kitab yang Dia turunkan kepada Nabi dan Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita ini semua di dalam kelas. Manusia yang diwajibkan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kitab tersebut diturunkan kepada umat pada zaman yang berbeda. Dan juga beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Jadi iman itu tidak hanya terbentuk keyakinan semata, tetapi iman juga diwujudkan ke dalam perilaku seseorang. Setiap muslim yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan senantiasa berperilaku sesuai dengan ajaran yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang berperilaku tidak sesuai dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dia tentunya akan tersesat di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Namun pada pembahasan berikut ini kita akan jelaskan tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik.
Apa makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara bahasa, iman berarti percaya, yakin, membenarkan. Secara istilah, iman berarti kepercayaan terhadap sesuatu yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Adapun kitab adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang berisi tentang ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengakuinya, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Selain kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga diperintahkan untuk mengimani wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa suhuf. Suhuf itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berupa lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Adapun para nabi yang mendapat suhuf, yaitu seperti Nabi Adam alaihissalam mendapatkan 10 suhuf, Nabi Syed alaihissalam mendapatkan 60 suhuf, kemudian Nabi Idris alaihissalam mendapatkan 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 30 suhuf, dan yang kelima Nabi Musa alaihissalam yaitu mendapatkan 10 suhuf. Sedangkan yang berbeda sendiri yaitu kitab Allah yang hingga sampai sekarang tidak ada yang berani untuk merubah, tidak ada yang mampu untuk mengubah isinya, yaitu kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, ini harus kalian hafalkan. Siapa saja para nabi yang mendapatkan suhuf dan berapa jumlah suhuf yang diberikan Allah kepadanya. Ini mesti kalian catat, kalian hafalkan, karena nanti materi di ujian tentunya pasti akan keluar. Sekarang kita pelajari kitab-kitab Allah dan isi kandungannya. Kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kita sering mendengarnya ya. Kitab Taurat merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Asal kata Taurat itu dalam bahasa Ibrani adalah Torah, yang berarti syariat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat, seperti di dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 2. Allah berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan pula kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, kata Allah. Kemudian kitab Jabur. Kitab Jabur merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Jabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Diturunkannya di Yerusalem. Kitab Jabur disebut juga kitab Majmur. Kitab ini berbahasa Kibati. Kitab Jabur berisi 150 syair dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmatnya, zikir, doa, nasihat, dan hikmahnya, dalam kitab Jabur tidak memuat hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Sebab Nabi Daud alaihissalam itu diperintahkan untuk mengakui syariat Nabi Musa alaihissalam yang termuat di dalam kitab Taurat.
Kemudian kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini berbahasa Suryani yang dijadikan pedoman oleh kaum Nasrani. Kitab Injil yang asli memuat ajaran-ajaran tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Di dalamnya juga terdapat firman Allah yang menyebutkan bahwa akan lahir nabi akhir zaman sebagaimana firman Allah yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 46. Di situ disebutkan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini turun dalam bahasa Arab. Kitab Al-Quran diturunkan terakhir kali karena untuk menyempurnakan kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Tujuan diturunkannya kitab Al-Quran yaitu untuk dijadikan pedoman bagi umat manusia. Bukan hanya untuk satu umat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Itulah isi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada 4 nabi yang mulia. Siswa-siswi MTS kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim adalah yang pertama mengandung akidah. Yang kedua mengandung ibadah. Yang keempat mengandung muamalah. Dan yang kelima yaitu akhlakul karimah. Yang keenam yaitu tentang tarikh atau sejarah. Dan yang ketujuh yaitu syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah dan muamalah. Perlu kalian catat juga, perlu kalian ketahui, diingat-ingat dan dihafalkan bahwa Al-Quran sebagai pelengkap kitab sebelumnya juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antaranya adalah Al-Kitab. Al-Kitab seperti dalam Quran ada Kitab Al-Quran. Kemudian ada yang namanya Az-Zikr, berarti peringatan. Kemudian Al-Furqan artinya pembeda. Kemudian Asy-Syifa yang mempunyai arti penyembuh. Ada juga Al-Busyra yang artinya kabar gembira. Kemudian ada juga Al-Bayyinah, yaitu dinamakan Al-Bayyinah berarti keterangan atau bukti yang nyata. Kemudian ada juga nama Al-Quran yaitu Al-Huda, berarti petunjuk. Seperti dari ayat pertama tadi disebutkan, Hudal lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Silakan kalian catat dulu, kalian pahami. Nanti kita lanjutkan kembali. Baiklah, kita bahas sekarang yaitu apa fungsi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada hambanya agar dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan adanya pedoman tersebut, seseorang itu dapat terhindar dari jalan yang salah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan petunjuk yang memiliki kualitas tinggi sehingga dapat menunjukkan hakikat tujuan hidup yang sebenarnya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat, silakan dibuka oleh kalian nanti. Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian selanjutnya, bagaimana perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah? Seseorang yang beriman kepada kitab Allah dapat ditunjukkan melalui perilakunya sehari-hari. Seperti memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Sekarang kan sudah banyak orang yang melecehkan kitab-kitab suci. Kemudian kita juga berusaha menjaga kesucian kitab suci. Kita jaga, kita rawat, kita rapihkan, kita taruh, jangan sembarangan. Meletakkan Al-Quran, tidak boleh di atasnya ada kitab-kitab yang lain. Harus paling tinggi. Kemudian kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalamnya. Kita kaji agar kita nanti bisa mengamalkan ayat-ayat Allah. Kemudian berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai kemampuan yang dimiliki. Lalu berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuk kepada orang lain. Dan juga berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Kemudian harus tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan masalah. Kitab suci itu kan terutama kitab kita, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai imam. Yang namanya imam itu kan di depan, bukan di belakang. Kata imam ke barat, kita ke barat. Kata imam ke timur, kita ke timur. Kita harus nurut dan patuh kepada imam, tentunya kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, lalu kalian camkan baik-baik, dihafalkan, dicatat, jangan dihilangkan. Kemudian kamu simpulkan, dan nanti lain waktu kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan pelajaran kita siang hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kita cukupkan saja dulu, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.